Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joboreng dalam firman 1 ayat. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, bahwasanya Engkau baik dan selama-lamanya baik. Biarlah firman ini memberkati, menguatkan kepada setiap yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 1 ayat saya ambilkan dari Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayatnya 18. Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berdoa adalah bagian dari setiap kehidupan orang percaya. Dan saya pastikan setiap orang percaya bisa dan selalu berdoa setiap waktu, setiap saat. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 kita mendapatkan penjelasan, walaupun banyak dalam firman Tuhan ini, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, berkaitan dengan doa dan lain sebagainya. Tetapi pada kesempatan ini saya juga sudah beberapa kali berbicara tentang doa, dan kali ini saya berbicara lagi tentang hal berdoa dari Efesus pasal 6 ayat 18. Kita akan lihat paling tidak ada 3 hal yang penting yang bisa kita ambil hikmahnya dari Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan. Setiap yang pertama, berdoa setiap waktu. Jangan berhenti. Terus dan tetap berdoa. Jangan lelah berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, doa memberikan kekuatan untuk siapapun kita yang menghadapi hal-hal yang sulit dalam kehidupan sehari-hari. Doa, paling tidak, doa itu memberikan kekuatan kepada kita sebagai orang-orang percaya dalam menghadapi masa-masa sulit, dalam menghadapi jalan buntu dari setiap persoalan, dari setiap hal yang terberat di dalam hidup yang kita hadapi. Walaupun mungkin juga kita sadar hal-hal yang sulit itu
sudah pentok, sudah sulit untuk berubah dan sulit untuk dirubah. Sebagai orang percaya, tetap yakin pada saatnya mukjizat pasti terjadi. Itu yang pertama. Jadi setiap waktu, setiap saat, jangan lelah, terus-menerus tetap berdoa. Yang kedua, disebutkan di dalam ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu. Berdoa di dalam roh. Oleh karena itu orang mengatakan tidak salah, doa adalah napas hidup orang percaya. Doa akhirnya menjadi sebuah kebutuhan di dalam setiap kehidupan, dan itu bagian dari iman yang kita jalani. Dan kadang-kadang tanpa sadar, secara otomatis kita sudah menjalani secara rutinitas di dalam berdoa setiap waktu, setiap saat, dan setiap kesempatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kadang-kadang memang sulit kita prediksi, dan kejadian-kejadian atau hal-hal yang tidak kita inginkan kadang-kadang juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu saudara-saudara, hanya dengan mengucapkan doa dan juga dalam roh tadi, kita mendapatkan kekuatan. Jadi, jadikanlah seluruh perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita, itu bagian dari doa yang kita jalani. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini penting, terus menerus. Terus menerus. Oleh karena itu di dalam Efesus pasal 6 ayat 18 tadi disebutkan, tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Terus menerus berdoa. Dalam kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita, terus menerus berdoa. Bahkan dalam suasana keheningan pun, dalam sikap hening pun, dalam sikap diam pun, saudara dan saya bisa berdoa. Karena doa adalah kata-kata hati, sikap hati di dalam bagian dari sebuah penyembahan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa bukan hanya bagian dari kata-kata saja, tetapi dalam keheningan, dalam kebatinan kita, apa yang kita pikirkan tentang keadaan kondisi, dan itu kita bawa dalam komunikasi dengan Tuhan, itu juga bagian dari doa-doa yang kita panjatkan setiap hari, setiap waktu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan saudara dan saya ketika sedang baik-baik saja, mungkin doa-doa kita bisa lancar, bisa fokus dan lain sebagainya. Mungkin ketika
kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, disitulah kefokusan doa. Fokus doa. Mungkin doa dalam keheningan, doa dalam diam pun Tuhan mendengar doa-doa saudara dan saya. Oleh karena itu, kita orang-orang percaya, kita orang-orang yang rapuh di dalam kehidupan di dunia ini, mungkin dengan jalan kekuatan doa itulah, dengan doa-doa itulah kita mendapatkan kekuatan dan selalu mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat dan selalu mendapatkan semangat. Kita mendapatkan motivasi yang baru melalui doa-doa yang kita panjatkan setiap hari, setiap waktu. Oleh karena itu, jangan lelah, jangan putus-putus berdoa. Berdoa terus-menerus, setiap waktu, setiap saat, sekalipun dalam diam, sekalipun dalam hening. Tuhan memberkati. Amin.